warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syaira binti Asri. Di video ini saya akan menunjukkan video atau menampilkan video yang dimana pemberian edukasi terhadap keluarga tentang bahaya merokok di lingkungan rumah atau di dalam rumah. Kira-kira bagaimana ya respon dari keluarga terhadap edukasi tentang bahaya merokok tersebut? Langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang Sus. Benar nih dengan rumahnya Ibu Adinda ini? Iya benar. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Ira. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit edukasi atau konseling. Kebetulan hari ini jadwal saya dari Puskesmas Macanda terdekat di sini untuk mengunjungi setiap rumah yang ada di sini untuk memberikan edukasi tentang bahaya merokok di sekitaran rumah atau dalam rumah. Jadi sebelumnya ini ada posternya bisa kita pegang sambil baca-baca. Nanti itu bisa kita tempel di rumah juga. Iya. Sebelumnya kita tahu apa itu rokok, bagaimana itu rokok. Sedikit juga tahu. Setahu untuk rokok kalau dihirup asapnya, nah bahayakan paru-paru itu saya ikut tahu. Oh iya, betul nih itu yang dibilang Ibu. Sebelum saya mau bertanya, ada perokok di rumah tak? Iya ada, suamiku sama anakku cuma lagi sibuk, jadi saya kita tanya nanti saya kasih tahu ke mereka. Oh iya, enggak apa-apa Ibu, karena Ibu jangan di sini toh. Jadi di sini rokok itu merupakan salah satu olahan tembakau yang dimana ini diolah secara khusus untuk dikonsumsi dengan cara itu dia dibakar, lalu dia kemudian asapnya itu dihisap atau dihirup oleh si pengguna tersebut. Jadi asapnya itu masuk ke paru-paru. Selain itu masuk ke paru-paru, ada juga yang keluar. Nah ini yang asap yang keluar bisa membahayakan juga sekeliling yang ada di sekitar rumah ini, dan dampaknya itu sangat-sangat beresiko bagi kesehatan, apalagi di keluarga ini. Apalagi kalau misalkan suaminya Ibu sering merokok di dalam rumah toh, jadi bahaya sekali. Yang dimana itu bisa menyebabkan muncul satu penyakit, muncul penyakit yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan atau yang biasa kami sebut dengan ISPA. Yang dimana itu bisa sangat membahayakan saluran pernafasan. Selain si perokok yang menjadi suatu ancaman untuk si perokok, yang si penghirup asapnya juga ini atau yang biasa dibilang perokok pasif. Nah itu sangat bahaya untuk mereka. Ada juga itu biasa penyakitnya itu kanker paru-paru, karena selain kan sebenarnya itu asap rokok itu bukan hanya dia keluarkan, tapi ada asap rokok sebagian yang tertampung di paru-paru yang bisa membuat terjadinya kanker paru-paru. Dan sangat bahaya sekali Bu merokok dalam rumah. Jadi kita bisa kasih tahu suami kita untuk kurangi atau bisa hentikan langsung merokok dalam rumah. Kalaupun mau merokok bisa, tapi di luar rumah. Tapi lebih baik kalau misalnya langsung berhenti saja. Memang susah untuk berhenti merokok, tapi mungkin secara perlahan bisa dikurangi. Terus ada juga itu cara menghindarinya, ini sangat susah, atau cara mencegah si perokok ini untuk merokok dalam rumah. Apalagi sudah kebiasaan dari masa remajanya suaminya Ibu, misalnya dari remajanya, dari masa sekolah memang sering merokok. Nah itu susah sekali. Ini tergantung dari ketersediaannya si suaminya Ibu atau si perokok yang ada di rumahnya Ibu. Bagaimana cara mereka mau mengubah perilaku hidupnya mereka, dimana mungkin bisa rokok itu diganti dengan, mungkin bisa atau nyemil-nyemil, atau biasanya ada yang kayak biasa orang makan permen, dia ganti dengan terganti dengan rokok. Tapi jangan juga berlebihan, takutnya malah mau kita cegah infeksi saluran pernafasan sama kanker paru-paru, malah jadi diabetes karena berlebihan gula. Jadi mungkin itu saja. Sama
kalau bisa ini kan saya lihat di atas pintunya ibu ini kurang ventilasi. Iya. Jadi mungkin ini memang sangat bahaya karena pasti asap rokoknya itu akan mengendap di dalam ruangan Iya, ini. sulit Bahaya sekali. sekali. Iya. Mungkin itu saja edukasi mungkin ada dari ibu yang ingin ditanyakan. Atau mungkin bisa ibu jelaskan sedikit bagaimana cara menghindarinya. Menghindarinya itu dengan menyadarkan kepada si pengguna tentang bahaya merokok atau bahaya perokok pasif. Terus mungkin itu saja, Iya. menyadarkan si penggunanya itu tentang bahaya perokok pasif. Iya. Memang sangat sulit untuk disadarkan, apalagi biasa mereka bilang rokok itu mengurangi stres, memang Iya. agak sulit. Jadi ini memang tergantung dari si perokok sendiri. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan lagi saya akan kembali ke sini, atau teman saya nanti mungkin kami akan rolling. Jadi kami akan mengunjungi juga kembali untuk melihat apakah ada perubahan dari suami dan anaknya ibu itu. Apakah mereka sudah bisa menghindari merokok atau malahan rokoknya berkurang. Oke. Mungkin itu saja sesi konseling kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sampai kemari, Bu. Terima kasih. Iya, Mayu. Yeah. Nah, itu tadi dia hasil video dari video tentang edukasi atau sesi konseling terhadap pasien, yang dimana memberikan edukasi tentang bahaya merokok di lingkungan rumah atau di dalam rumah. Respon dari pasien sangat responsif dan menerima semua edukasi dan saran yang diberikan oleh perawat. Terima kasih telah menonton.